Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang negeri-negeri muslim yang terjajah. Kita masih membahas tentang wilayah Kashmir. Jadi Kashmir ini adalah wilayah yang di antara India, Pakistan, ya. Di situ ada India, Pakistan dan Afghanistan. Nah, itulah meliputi Kashmir di situ. Sudah ketemu? Sudah dilihat? Ya. Nah, wilayah Kashmir yaitu sudah kita bahas lebih dari 200.000 kilometer persegi, jadi sangat banyak. Nah, kita katakan di sini dengan kekayaan alam, ya, dikatakan di sini kekayaan alamnya sangat banyak, ya kan? Lembah, gunung, ya, yang menghijau dan juga batu-batu permata yakut yang berlimpah. Nah, itulah Kashmir, ya. Kita lanjutin di sini halaman 53. Yang diduduki oleh Inggris, negara perampas yang kejam. Jadi Inggris ini negara perampas negeri kaum muslimin yang kejam, ya. Dirampas dari kaum muslimin, yaitu penduduk Kashmir, lalu mereka sewakan kepada Hindustan yang sangat memusuhi penduduk muslim. Jadi ternyata ini disewakan, diambil lalu disewakan, dikasih. Saat ini, ya, mereka menyatakan bahwa Kashmir adalah milik negara India dan perlawanan kaum muslimin Kashmir terhadap mereka dianggap sebagai merupakan aksi teroris dan penyerangan, katanya. Gitu, insyaallah. Para kaki tangan Hindustan yang menjadi penguasa Kashmir berdasarkan ketentuan perjanjian Amsar dari Inggris telah melakukan berbagai tindakan yang kejam dan brutal terhadap kaum muslimin. Jadi kejam sekali mereka ini. Sampai-sampai salah seorang menterinya, ya, pernah melontarkan pernyataan berkaitan dengan tindakan keji dan brutal yang dilakukan oleh pemerintah boneka tersebut terhadap masyarakat di Kashmir. Secara terang-terangan dia menyatakan bahwa penduduk di Kashmir diperlakukan bagaikan hewan, lalu disiksa dan dianiaya. Tidak ada seorang pun dari kalangan penanggung jawab wilayah itu yang mau memperhatikan kezaliman tersebut. Ditambahkannya bahwa pemerintahan di Kashmir sama sekali tidak peduli terhadap masyarakat. Ini yang diucapkan pihak musuh. Lalu bagaimana pula keadaan yang sebenarnya di sana? Pemerintahan, jadi musuh aja udah bilang bahwa di sana itu udah kayak hewan aja. Jadi udah nggak lagi diperhatikan, ya. Penduduk di sana itu tidak ada lagi harga. Nah, ini oleh pihak musuh. Ternyata di dalamnya bagaimana? Pemerintahan Hindustan Kashmir secara sengaja
menghancurkan hal-hal yang disucikan oleh kaum muslimin seperti Al-Quranul Karim dan masjid. Hal ini seperti pada peristiwa tahun 1931. Jadi sejak awal diambil alih oleh Inggris dan kemudian diserahkan kepada Hindustan, ya. Waktu itu apa? Tatkala salah seorang komandan keamanan, ya, salah seorang komandan keamanan Hindustan mengencingi Al-Quranul Karim, Masya Allah, ya. Akibatnya perlawanan kaum muslimin di sana berkobar. Kaum muslimin Kashmir, ya, apa ini? Kaum muslimin Kashmir kaum muslimin Kashmir dikenal sangat kuat dan keras dalam membela kebenaran. Kekerasan mereka yang mencengangkan terjadi pada tanggal 13 Juli 1931 yang hampir-hampir menempatkan kaum muslimin Kashmir seperti pada perang Mu'tah. Pada hari itu sejumlah besar kaum muslimin Kashmir berkumpul untuk menyatakan kesertaan mereka dengan seorang yang dipanggil sebagai Abdul Qadir Khan yang menyampaikan khutbah pada saat sholat Jumat untuk mengadakan perlawanan terhadap keputusan penguasa Hindustan yang memusuhi kaum muslimin. Komandan kepolisian Hindustan melarang Abdul Qadir Khan menyampaikan khutbah lalu menjebloskannya ke dalam penjara. Sepanjang aksi dukungan di luar penjara tersebut, tibalah waktu sholat zuhur. Salah seorang dari mereka berdiri untuk mengumandangkan azan, tapi pasukan keamanan Hindustan menembaki orang tersebut hingga tewas. Tetapi salah seorang lainnya berdiri untuk menyempurnakan azan. Pasukan keamanan pun melakukan hal yang sama hingga menewaskannya. Orang lainnya berdiri seperti yang dilakukan oleh temannya, tetapi juga menemui ajalnya. Keadaan ini terus berlangsung hingga jumlah yang terbunuh pada peristiwa itu mencapai 22 orang demi menyempurnakan pelaksanaan azan. Masya Allah. Ya. Jadi untuk azan saja di Kashmir itu pada waktu itu, ya, harus ada mayat, harus ada syahid 22 orang. Satu orang berdiri untuk mengucapkan takbir, ditembak, lain berdiri melanjutkan sampai sempurnanya azan itu 22 orang. Nah, ya. Coba bayangkan. Ya. Ini betapa heroiknya pada saat itu perlawanan orang-orang Kashmir terhadap apa? Terhadap pendudukan Hindustan itu. Perlawanan kaum muslimin terhadap pemerintahan Hindustan berlangsung terus. Ya. Namun Inggris campur tangan dengan memberikan dukungan untuk melindungi penguasa Hindustan yang kejam. Inggris telah mempersiapkan rencana jahat berikutnya sehubungan dengan kesepakatan sewa yang akan berakhir pada tahun 1946. Di Kashmir terbentuk Partai Konferensi Islam yang merupakan partai politik pertama yang ada di Kashmir yang bertugas memuaskan yang bertugas merumuskan tahapan-tahapan setelah berakhirnya masa kesepakatan sewa. Jadi ada partai yang dibikin. Ya. Meski kesepakatan telah berakhir, namun pemerintahan Hindustan tetap berlanjut dengan dukungan Inggris. Dukungan itu terkadang dilakukan secara terang-terangan dan pada kesempatan lain dilakukan secara terselubung. Nih. Pada tahun 1947, Inggris membagi anak benua India di luar Kashmir menjadi dua negara, yaitu India dan Pakistan. Nah ini dia. Jadi Kashmir disendirikan, dibagi lagi India dan Pakistan. Berdasarkan penduduknya, penguasa Hindustan Kashmir, ya orang-orang Hindustan Kashmir, menggabungkan diri ke India tanpa peduli dengan aspirasi penduduknya yang Muslim.
Perlu diketahui bahwa ketika Inggris membagi anak benua India menjadi India dan Pakistan, utusan Kementerian Inggris dalam memonya tertanggal 12 Mei 1946 Masehi ditunjukkan kepada para penguasa di 565 wilayah India, menegaskan agar memperhatikan secara seksama harapan bangsanya dalam memutuskan penggabungan wilayah mereka ke dalam salah satu dari dua negara yang ada, yaitu India atau Pakistan. Nah, jadi waktu itu dibentuklah India dan Pakistan. Ketemu tempatnya, kebayang di sana, ya? Kelihatan? Sudah ngelihat semua? Mikaela sudah lihat? Sudah. Di mana di mana India dan Kashmir, ya? Kelihatan di situ. Ada di situ sampingnya apa? Afghanistan, ya, Afghanistan. Dan di situ ada juga Pakistan. Nah, dekat situ. Jadi ada di situ ada Afghanistan di sebelah atasnya, ya kan? Dan juga ada Pakistan. Nah, Pakistan inilah ya yang kemudian awal pertama menjadi negara yang dibentuk Inggris dari India untuk orang-orang Islam, kata mereka. Akan tetapi tiga wilayah, yaitu ada wilayah Hyderabad, Jonagra dan Kashmir, membatalkan penggabungannya ke Pakistan, padahal dekat-dekat situ, ya. Alasannya adalah bahwa wilayah Hyderabad dan Jonagra penguasanya berasal dari kalangan kaum muslim, tapi penduduknya mayoritas dari kalangan Hindustan, sehingga menyatakan bergabung ke India. Sementara itu Kashmir yang wilayah mayoritas penduduknya kaum muslimin, tetapi penguasanya berasal dari kalangan Hindustan, menyatakan bergabung dengan India. Dan keberpihakan Inggris terhadap pemerintahan Hindustan, ya, itulah yang mengokohkan India untuk menggabungkan ketiga wilayah tersebut sebagai bagian negaranya, terutama wilayah Kashmir. Setelah itu di Kashmir berkecamuk sejumlah pertempuran antara India dan pemerintahan Hindustan di satu pihak dengan Pakistan dari kaum muslimin di pihak lain. India berhasil menduduki 2/3 bagian wilayah Kashmir, 65%, sedangkan 30% dikuasai oleh pihak Pakistan dan sisanya 5% oleh Cina. Inilah kenyataan yang terjadi di wilayah Kashmir sekarang ini. Jadi ternyata sekarang ini sengaja dibuat konflik. Jadi ada wilayah yang kemudian diambil oleh Pakistan dan dipertahankan oleh India. Bahkan ada Cina yang juga mengambil 10% wilayah Kashmir. Karena ke situ pun ada wilayah Cina. Nah ini. Nah, kita lanjutin ya. Pada awal perang 13 Juli 1948 Masehi, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi pertama berkaitan dengan persoalan Kashmir. Nah, jadi PBB turut campur ini. Ya. Resolusi itu menetapkan gencatan senjata, ya, dan dibentuknya pasukan pengawas internasional yang akan menjamin terlaksananya gencatan senjata. Jadi damai. Gencatan senjata itu menghentikan perang. Jadi nggak ada perang, ya, pada waktu itu. Resolusi tersebut diikuti oleh resolusi lainnya berkenaan dengan penarikan mundur kekuasaan India dan Pakistan dari wilayah Kashmir sebagai awal dari penyelenggaraan referendum yang akan memberikan kesempatan pada bangsa Kashmir menetapkan pilihan terakhirnya. Pada tanggal 5 Januari 1949, baik Pakistan maupun India menyepakati resolusi itu. Namun India menolak penarikan mundur kekuatannya. Pada tahun 1956, Jawaharlal Nehru mendeklarasikan penggabungan wilayah yang dikuasai oleh tentara India kepada negara India dan mengibarkan bendera India di seluruh wilayah kekuasaannya, serta menganggapnya sebagai bagian tak terpisahkan dari India.
Jadi akhirnya India ini langsung mengklaim, langsung mengambil, ini wilayah saya. Ya, padahal pada waktu itu pun sudah susah itu. Ya, kaum muslimin di situ. Pada tanggal 14 Februari 1957 Masehi, Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi terakhir yang menegaskan keharusan penarikan mundur kekuatan India dari wilayah itu. Namun sekali lagi India berlaga, ya, tidak tahu terhadap resolusi tersebut, sama sikapnya seperti terhadap keputusan Inggris. India melakukan kajian mengenai berbagai cara yang akan digunakannya untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin, serta memaksa mereka untuk meninggalkan agamanya. Cara-cara tersebut diterapkan oleh India di Kashmir. Pada tahun 1965, India mengirimkan sebuah delegasi intelijen ke Spanyol untuk mempelajari bagaimana cara menghancurkan kaum muslimin di Andalusia pasca runtuhnya Granada. India juga menugaskan duta besarnya di Moskow untuk mempelajari cara-cara penghancuran kepribadian Islam yang dilakukan oleh Uni Soviet dalam menumpas keberadaan Islam di sana. Setelah itu penguasa India mempererat kerjasamanya dengan negara Yahudi. Tidak lama setelah memberi pengakuan kepada negara tersebut dalam aksinya merampas Palestina, India mempelajari langkah-langkah Yahudi dalam aksi brutalnya menumpas kaum muslimin. Gagasan-gagasan mereka terungkap jelas dalam kerjasama tersebut. Di antaranya adalah gagasan Benyamin San, salah seorang menteri dalam pemerintahan Shamir, ini pemerintahan Yahudi di Palestina, yang menyatakan India dan negara Israel sama-sama menghadapi mara bahaya yang serupa. Jadi dia bilang ini mara bahaya, padahal mereka yang merampas negeri kaum muslimin. Kok ya jadi mereka seolah-olah jadi punya musuh, ya kan? Apa kata dia? Yaitu akar Islam di Palestina dan Kashmir. Kami telah memahami bagaimana cara bersikap terhadap bangsa Arab dan kaum muslimin, dan kami pun telah melakukan berbagai langkah yang akan dilakukan di masa datang untuk memperkuat India dengan kekuatan intelijen kami di wilayah tersebut, yaitu di Kashmir. Jadi luar biasa. Jadi mereka itu seolah-olah menjadi korban yang terancam dengan kaum muslimin yang ada di wilayahnya sendiri, wilayah kaum muslimin sendiri. Mereka merampas, tapi seolah-olah mereka itu menjadi korban yang bagaimana? Yang terancam dengan adanya kaum muslimin. Ini kan kurang ajar ini. Merampok rumah, lalu perampok itu merasa terancam dengan penghuni rumah. Lah, harusnya kan penghuni rumah yang terancam. Ini kacau ini. Ya. Nah, India telah menerapkan beragam cara di Kashmir untuk mewujudkan kondisi jauh dari agama Islam, dan setidaknya tidak menyadari keislamannya dalam bentuk yang benar. India mengira bahwa dengan cara-cara tersebut setelah berlangsung beberapa tahun akan mampu melenyapkan Islam dari Kashmir. Jadi benar-benar ingin Kashmir ini bersih dari Islam. Ini kurang ajar kan gitu ya. Ya. Namun hasilnya justru tidak sesuai dengan keinginan India. Nyatanya masyarakat Kashmir semakin teguh memegang agamanya. Begitu juga loyalitas mereka terhadap Islam semakin kuat, walaupun harus menghadapi berbagai bentuk kekejian yang luar biasa dari penguasa India. Aksi-aksi keji dilakukan, baik berupa penyiksaan, penganiayaan maupun cara-cara kejam, cara-cara kejam lainnya, serta tindakan brutal dan penyesatan. Masya Allah. Itu. Jadi
Ini yang harus kita tahu, bahwa sebenarnya wilayah kaum muslimin di Kashmir itu adalah milik kaum muslimin seutuhnya, ya, tapi dirampas oleh India, ya. Kayak kalau kalian senang dengan lagu India, senang dengan film India, hati-hati nih, ya. Ya. Loh, gimana? Iya, jangan sampai, ya kan, rasa senang itu mencederai apa tadi? Ukhuwah Islamiyah kita, persaudaraan kita, ya. Karena kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Kamu tidak akan sampai pada hakikat iman. Kamu tidak akan sampai pada beriman yang sesungguhnya sampai kamu, ya, kecuali kamu semua itu, ya kan, mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Siapa saudara-saudara muslim itu? Yang seakidah. Ya. Ini. Jadi saudara kita di Kashmir sampai sekarang itu belum betul-betul bebas mengerjakan agamanya. Sampai sekarang, nanti dijelaskan. Bahkan di India pun, ya, bahkan ada satu masjid yang betul-betul diratakan, tidak boleh lagi dibangun, atau bahkan yang ada dihancurkan. Ya. Kenapa? Karena bencinya mereka terhadap Islam. Karena mereka memusuhi Islam, memusuhi Islam. Gitu. Ya. Nah, ini yang harus kita tahu. Lah kalau musuh-musuh Islam itu begitu keras memusuhi umat Islam, kok ya kita malah juga memusuhi saudara kita yang muslim? Gimana ini? Kita harusnya lebih mencintai saudara kita. Gitu. Lebih mencintai saudara kita dengan kekuatan, dengan yang lebih kuat lagi, gitu. Cinta kita itu kepada saudara-saudara kita. Makanya kita bantu mereka dengan apa? Perjuangan yang benar-benar bisa membebaskan mereka. Ya. Nanti sistem khilafah, ya, khalifah yang juga akan membantu membebaskan mereka itu. Paham sini, ya. Nah, ini tentang Kashmir. Nah, sampai situ dulu. Ada pertanyaan? Ya. Jadi kita tahu ternyata sampai mereka itu cuma sekedar azan saja, Masya Allah. Nah, makanya kalian semua kalau misalnya ingat di sini kita masih bisa sholat, ya kan, bisa senang kita ini melaksanakan ibadah-ibadah kita ini, bersyukur. Kayak pagi-pagi kita sudah tahajud, alhamdulillah, ya. Kemudian juga bisa melaksanakan puasa dengan benar, ya, kemarin alhamdulillah. Terus kemudian bisa melaksanakan nanti ibadah-ibadah lainnya, bisa belajar. Ini kesempatan. Tapi kita juga nggak boleh melupakan saudara-saudara kita di mana, di belahan bumi yang lain, bahwa mereka pun, ya kan, butuh pertolongan kita, dan insya Allah nanti kita akan tolong dengan kekuatan yang sesungguhnya bagi kaum muslimin. Amin ya robbal alamin. Begitu, cukup ya. Ada pertanyaan? Mau tanya? Iya, nggak apa-apa, boleh. Nggak mau? Sasa mau tanya? Sasa kecil, Sasa besar. Ada mau tanya? Enggak? Cukup ya? Iya. Kalau cukup, yuk kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo. Allah ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Alhamdulillah. Iya.